Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat arah hidup yang disayangi Allah, kita bersyukur bisa bertemu kembali di serial Jejak Rasul. Kali ini episode ke-58. Karena memang jaraknya cukup jauh ya, berjeda antara episode 57 dengan yang sekarang, maka ada baiknya sahabat-sahabat merefer kembali ke episode 57 di mana kita bicara pada saat itu tentang perang Khaybar. Nah, sekarang kita akan bicara tentang kejadian-kejadian domestik yang terjadi pasca perang Khaybar itu. Perang Khaybar memang adalah sebuah kemenangan yang telak dan juga mendatangkan kesejahteraan yang besar, karena memang banyak sekali tidak hanya harta rampasan perangnya, tapi juga lahan yang dikuasai oleh kaum muslimin pada saat itu. Nah, kegembiraan itu bertambah lagi karena begitu sampai di Madinah, setelah pergi berminggu-minggu ya, perang Khaybar itu memakan waktu kurang lebih 7 pekan pasukan itu pergi. Sesampainya di Madinah itu, orang-orang dari Habasyah, para sahabat Nabi, rombongan pertama yang dahulu hijrah ke negerinya Negus atau Najasyi di Ethiopia, di Habasyah, itu sudah sampai ke Madinah. Nabi langsung memeluk sepupunya, yakni Ja'far bin Abi Thalib, yang sudah 13 tahun tidak bertemu. Waktu pergi Ja'far masih muda sekali, usianya 27, sekarang sudah berusia 40. Tapi memang mereka ada berkomunikasi lewat surat penyurat begitu. Nabi menyalami Ja'far, memeluknya, mencium keningnya, lalu mengatakan, "Aku tidak tahu nih, mana yang lebih membahagiakan hatiku saat ini? Apakah kemenangan Khaybar ataukah kedatangan engkau ini, wahai Ja'far?" Nah, pada saat itu Ja'far tentu ditemani istrinya Asma, dan mereka sudah punya anak di Habasyah, 3 orang. Satu dinamai Abdullah, satu dinamai seperti nama Rasul yakni Muhammad, dan satu lagi namanya Aun. Di rombongan itu tentu saja juga ada Ummu Habibah, atau yang nama aslinya adalah Ramlah binti Abu Sufyan. Kita sudah ceritakan pada beberapa episode yang lalu bahwa Ummu Habibah itu ditinggal mati oleh suaminya yang dahulu yang murtad, dan kemudian beliau mendapati mimpi bahwa dia akan mendapatkan pengganti yang jauh lebih baik daripada suaminya yang dahulu, dan itulah Rasulullah SAW. Karena mereka berjauhan, maka Rasulullah mewakilkan pernikahannya pada saat itu, dan resmilah Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan itu menjadi Ummul Mukminin, menjadi istri Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau belum bertemu, dan sekaranglah pasca Khaybar inilah pertemuan itu terjadi, maka dilaksanakanlah walimah, sebuah pesta yang merayakan pertemuan antara sepasang suami istri ini. Nah, Rasulullah pun bertemu dengan kekasih hatinya Ummu Habibah yang pada saat itu usianya sekitar 35 tahun. Semua istri Nabi yang lain, apakah itu Saudah, Ummu Salamah, itu kenal dengan Ummu Habibah. Yang tidak kenal cuma Aisyah, karena beliau memang sangat muda pada saat itu, belum pernah lagi bertemu dengan Ummu Habibah. Tapi pernikahan Nabi dengan Ummu Habibah ini kan bukan pernikahan yang baru, hanya sebuah walimah saja. Yang membuat geger justru Nabi pulang dari Khaybar membawa sosok yang jadi pusat perhatian, yakni Sofiyah binti Huyai. Sofiyah, orang yang sangat cantik yang telah menjadi istri Nabi pula. Kita sudah kisahkan ini pada episode ke-57 yang lalu. Nah, lalu Sofiyah dititipkan karena belum ada rumahnya di situ ya, menumpanglah Sofiyah di salah satu rumah sahabat Nabi yang namanya Harithah. Nah, orang-orang tuh ribut tentang kecantikan Sofiyah, terutama para istri Nabi, karena meskipun istri Rasulullah, mereka tetap saja perempuan yang punya rasa cemburu. Maka Ummu Salamah ditanya oleh Aisyah, Ummu Salamah, memang benar cantik ya si Sofiyah? Kata Ummu Salamah, benar-benar cantik dan Rasulullah sangat sayang kepada dia. Maka Aisyah pun menjadi cemburu dan penasaran. Akhirnya dia bertandang ke rumah Harithah, tapi memakai cadar dan duduk agak jauh, tapi sekedar bisa melihat bagaimana rupa Sofiyah saja.
Orang tidak tahu bahwa itu Aisyah. Dan dia menyadari bahwa betul kata Ummu Salamah itu. Lalu dia ingin keluar dari rumah, tapi Nabi tahu di sana ada Aisyah. Kata Nabi, "Wahai Aisyah, kenapa terburu-buru? Seperti apa engkau anggap saudarimu ini?" Aisyah menjawab agak ketus pada saat itu. Ya, dia seperti Yahudi yang lain, Yahudi ya Yahudi gitu kira-kira. Karena memang Sofiyah kan keturunan Bani Israel. Kata Rasulullah tidak boleh berkata begitu. Dia adalah orang Islam dan dia adalah orang yang selalu berbuat kebaikan. Meskipun demikian, memang kecemburuan itu membuat orang kadang-kadang kehilangan rasionalitas. Ya, istri-istri Nabi ini menjadikan Sofiyah bahan olok-olokan karena ayahnya ya orang Yahudi yang kafir yang juga terbunuh di perang Khaybar. Maka orang-orang sering memanggilnya dengan itu, ya bintal Huyai, wahai anaknya Huyai. Ya, orang kalau dipanggil dengan nama bapaknya itu sebenarnya penghormatan, tapi perubahan nada itu bisa jadi hinaan. Disebut-sebut nama Huyai itu untuk penegasan, Yahudi lo begitu kira-kira. Tapi kepekaan hati Sofiyah menangkap ejekan itu. Lalu dia dengan berlinang air mata mengadukan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi menghibur ibunda kita Sofiyah ini. Kata Nabi, kalau orang lain itu mengatakan hal yang sama lagi kepada engkau, bilang sama mereka, ayahku Harun dan pamanku Musa. Nah, jadi Bani Israel juga punya kemuliaan garis keturunan, dan oleh karena itu Sofiyah pun menjadi berbesar hati setelahnya. Memang Sofiyah adalah istri yang masih muda ya, usianya dekat sekali dengan Aisyah. Di antara istri Nabi yang paling dekat usia dengan Aisyah waktu sebelum Nabi menikahi Sofiyah itu adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah usianya 22, Aisyah itu sekitar 16 tahun pada saat itu. Sofiyah itu 20 tahunan, lebih muda lagi daripada Hafsah. Tapi lama-kelamaan pergaulan membuat mereka jadi akrab. Dan Aisyah pernah berkata begini, istri-istri Nabi ini dalam tanda kutip ya, ada dua kelompok, ada yang lebih akrab daripada yang lain. Mereka semua tentu bersaudara, tapi para istri Rasulullah SAW, ibunda-ibunda kita ini punya orang yang punya sahabat yang lebih dekat gitu, punya peer groupnya sendiri. Aisyah mengatakan yang paling dekat itu aku bersama Hafsah, Sofiyah, dan Saudah. Nah, 4 ini kami ngegeng nih begitu. Dan di kelompok lainnya itu istri-istri Nabi lain ya Ummu Salamah yang dituakan di antara mereka. Menarik juga kalau kita melihat kisah yang terjadi pada saat itu yang berkaitan dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah ini memang yang paling muda di antara istri Nabi dan yang paling berani juga menyampaikan pendapatnya selain Hafsah. Karena memang ia tumbuh di Madinah, sejak kecil kan sudah dibawa berhijrah, lalu tumbuh di Madinah, di mana negeri Madinah itu lebih terbuka. Kata Umar, kami ini ada di atas istri-istri kami orang Mekah katanya. Jadi Umar pernah bilang begitu. Artinya budaya Makkah itu menempatkan perempuan itu tersubordinat dari suaminya. Memang perempuannya patuh kepada suami. Tapi di Madinah perempuan ada di atas suaminya, kata Umar. Memang orang-orang Madinah itu wanitanya lebih vokal sehingga para suami itu cenderung lebih nurut sama istrinya. Nah, Aisyah itu mengalami hal yang seperti itu sejak masa kecil. Dia melihat kebiasaan-kebiasaan atau adat yang ada di Madinah yang demikian itu. Allahu a'lam. Nah, Aisyah waktu itu dicatat usianya 16. Dan bagaimanapun sematang apapun keimanan dan Aisyah, secerdas apapun pikirannya, usia itu memang sangat muda. Anak-anak sekarang kalau umur 16 juga belum dewasa. Tentu saja tidak bisa kita bandingkan ya dengan ibunda kita Aisyah. Perasaan atau emosinya itu cukup bergejolak, dan perasaannya itu senantiasa terpancar dari wajahnya. Suatu ketika Nabi katakan, wahai Aisyah, saya tahu kapan kamu marah padaku, kapan kamu sedang tidak marah.
Nah, kata Aisyah, wahai kekasihku, orang yang lebih aku sayangi dari ayah dan ibuku, bagaimana engkau bisa mengetahuinya? Nah, kata Nabi, kalau senang, seandainya kamu senang lalu kamu perlu bersumpah, kamu mengatakan demi Tuhannya Muhammad. Nah, tapi kalau kamu sedang marah sama saya, kata Nabi, kamu akan bersumpah mengatakan demi Tuhannya Ibrahim. Maka dia tidak sudi menyebut nama suaminya sendiri. Tentu ini hal yang berbeda ya. Kalau orang lain yang begitu kepada Rasulullah, kategorinya ya kurang ajar begitu. Tapi kehidupan rumah tangga ada hal yang spesial di situ, sekalipun kehidupan rumah tangga Nabi. Gejolak hubungan, dinamika hubungan antara suami istri ya begitu memang di antara manusia. Pernah juga Aisyah berjanji ketemuan dengan Nabi, tapi Nabi agak terlambat. Lalu Aisyah cemberut begitu. Nah, dia bertanya, dari mana saja engkau seharian ini? Nabi tentu harus menjawabnya jujur, aku dari tempatnya Ummu Salamah. Tapi Aisyah merespon dengan satu respon yang memang agak tanda kutipnya judes begitu. Ya Rasulullah, katakan kepadaku pendapat engkau. Kalau engkau berjalan ya Nabi, di antara dua turunan ada lembah tuh di sebuah bukit. Yang satu bukitnya itu belum pernah disentuh orang. Satu lembah-lembah tempat tanamannya itu udah pernah dimakan. Kalau kamu punya hewan gembala, kemana engkau akan arahkan? Kata Nabi, ya pada yang belum dimakan orang dong. Nah begitu kata Aisyah, aku itu tidak sama dengan istri engkau yang lain ya Rasulullah. Mereka semua itu pernah punya suami sebelum engkau. Aku sendiri yang engkau nikahi pada keadaan gadis. Nabi diam saja sambil senyum-senyum, karena hal-hal seperti itu memang bunga-bunga pernikahan yang memang harus dihadapi Nabi dengan sabar. Tapi dalam hati Aisyah juga mengerti bahwa dia memang tidak bisa memiliki Nabi seorang diri. Rasulullah adalah pribadi agung, utusan Allah. Secara fisik setara dengan 20 orang laki-laki. Secara mentalitas dia adalah orang yang sangat matang. Secara amanah dia menggenggam amanah untuk menyalurkan hidayah kepada seluruh isi bumi. Tugasnya sangat amat berat. Kemudian lagi Nabi juga menikah atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Perkataan Nabi itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berbasis kepada wahyu yang diturunkan kepadanya. Kalaulah perkataan Nabi saja tidak meleset, apalagi perbuatannya. Tentu Nabi lebih hati-hati lagi. Maka istri-istri Nabi itu adalah orang-orang yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam kehidupan beliau. Dan hikmahnya juga adalah bahwa kita bisa melihat berbagai rupa perempuan dan menghormati semua jenis perempuan sesuai profil istri Nabi tersebut. Kita tidak boleh menghina orang karena keturunannya, karena orang Yahudi sekalipun ada istri Nabi. Kita tidak boleh merendahkan janda, karena sebagian besar istri Nabi adalah janda. Kita tidak boleh merendahkan orang yang berusia sudah tua, karena istri Nabi pun ada yang tua seperti Saudah misalnya. Kita tidak merendahkan orang yang pernah menjadi musuh, karena Ummu Habibah misalnya itu adalah sebelum Abu Sufyan ayahnya berislam ya, itu adalah musuh bagi dakwah Nabi. Dan begitu seterusnya, ada profil-profil yang unik yang mewakili karakter-karakter perempuan sepanjang zaman pada diri istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan treatment yang diberikan kepada mereka oleh Nabi tentu berbeda-beda sesuai dengan keadaan mereka masing-masing. Cuma secemburu-cemburunya Aisyah, beliau mengatakan, aku itu memang pencemburu, tapi aku tidak pernah cemburu kepada istri-istri Nabi yang lain sebagaimana cemburuku kepada Khadijah. Nah, padahal Khadijah sudah wafat. Kenapa? Karena beliau, kata Aisyah, tidak pernah berhenti membicarakan Khadijah. Dan aku lebih cemburu lagi mendengar keutamaan Khadijah, karena Nabi sudah pernah menyampaikan juga Khadijah itu mendapatkan sebuah istana di surga. Nabi itu apabila berkorban, misalnya potong domba tuh,
beliau mengirimkan bagian yang paling bagus itu kepada sahabat-sahabat dekat Khadijah. Jadi memang sunnahnya kalau kita mencintai seseorang, kita mencintai juga orang yang dicintainya. Nah, orang tua kita misalnya sudah wafat, kalau sudah wafat begitu, kita disunnahkan untuk mempererat hubungan dengan saudara-saudara dan kawan-kawan dekatnya gitu. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi. Dan kata Aisyah, sepertinya tidak ada lagi perempuan lain selain Khadijah di muka bumi ini. Dan kecemburuan ini pernah terlontar di depan Nabi. Khadijah mengatakan, apakah engkau masih memikirkan juga orang yang tua yang sudah meninggal, sementara engkau sudah diberikan ganti yang lebih baik? Tapi Nabi marah. Ketika Aisyah menyinggung istri Nabi yang lain, seperti tadi bicara tentang Ummu Salamah atau siapa saja, Nabi tidak pernah marah. Tapi ketika disebut nama Khadijah dengan nada yang demikian, Nabi menghargai Aisyah. Dia katakan, wallahi, demi Allah tidak pernah dia memberikan ganti yang lebih baik kepadaku. Dan setelah itu Aisyah menjadi tahu makamnya Khadijah memang berbeda. Khadijah Al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha adalah penghulunya semua wanita surga dan orang yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kecemburuan ini sebenarnya hanyalah bunga-bunga dunia. Cinta itu abadi. Tapi kecemburuan itu hanya perkara duniawi. Cinta akan sampai menembus akhirat nanti. Orang yang mencintai di dunia akan kembali mencintai juga di akhirat. Tapi kecemburuan dunia tidak akan ada lagi di akhirat. Karena misalnya dalam Al-Quran surah 7 misalnya, surah Al-A'raf ayat ke-43, Allah mengatakan, wa naza'na ma fi qulubihim minal ghil, dan kami cabut itu semua ghil, semua perasaan gak enak, semua dendam-dendam dari hati mereka. Jadi tidak ada orang yang merasa cemburu, bersaing, iri, dengki, dendam di surga nanti. Semuanya hilang, semuanya berganti dengan keridhaan dan kasih sayang. Seiring berjalannya waktu, orang-orang yang dengan jiwa yang sangat matang seperti Saudah, istri Nabi yang mulia, beliau radhiyallahu ta'ala anha merasa bahwa secara fisik sudah sangat tua. Lalu dia memberikan jatah harinya kepada Aisyah sebagai hadiah kepada kedua-duanya, karena Aisyah masih sangat muda dan kemudian Nabi juga sangat sayang kepada Aisyah. Dengan begitu Saudah memberikan kebahagiaan kepada Nabi dan juga kepada Aisyah sekaligus. Nah, memang semua istri Nabi yang masih hidup pada saat itu tidak ragu bahwa yang paling disayangi Nabi itu adalah Aisyah. Sekalipun Nabi dari waktu ke waktu kalau ditanya siapa yang paling disayangi, jawabannya beda-beda. Kalau ditanya siapa yang disayangi ya Rasulullah, Abu Bakar, kata Rasulullah. Kadang disebut Ali, kadang disebut Umar, kadang disebut Usamah atau Zaid. Tapi di antara yang perempuan yang disebut biasanya namanya Aisyah, dan tidak pernah menyebutkan nama istri yang lain yang masih hidup. Kalau Khadijah sudah kita sampaikan tadi, beliau punya posisi yang berbeda. Nah, karena alasan itu pula semacam rahasia umum ya, istri Nabi yang paling disayang itu Aisyah. Dan para sahabat kalau ingin minta rekomendasi Nabi, minta persetujuan kepada Rasulullah, atau ingin mengantarkan hadiah, maka biasanya ditunggu tuh pas Nabi ada di rumah Aisyah. Jadi pas giliran Nabi bersama Aisyah, karena asumsinya pada saat itu Nabi dalam keadaan paling senang, dan ini bikin yang lain tidak nyaman. Lalu atas usulan para istri Nabi yang lain, Ummu Salamah menghadap kepada Nabi untuk mengatakan, ya Rasulullah, bikin dong pengumuman, kalau orang mau mengantarkan hadiah atau ingin bertemu engkau atau apa saja urusan, tidak perlulah harus ditunggu di rumah Aisyah, di rumah kami ya, apa salahnya sih begitu. Tapi Nabi diam saja, tidak tembus sama Ummu Salamah, dipakai cara lain, diajak Fatimah pada saat itu. Fatimah pun enggan sebenarnya, tapi ya mau tidak mau beliau karena disorong-sorong oleh Zainab, akhirnya mau juga menghadaplah beliau kepada Nabi, karena Fatimah kan memang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Maka kata Nabi, ada apa putri kecilku? Nah, disampaikan oleh Fatimah, begini ya Rasulullah, baiknya kan kepada istri-istri engkau hendaknya perlakuannya sama ya Rasulullah. Lalu ditanya oleh
Nabi, apakah engkau tidak mencintai yang aku cintai? Fatimah ngangguk, kalau gitu cintailah dia, Aisyah, tidak usah dimusuhi, tidak usah bersikap lain begitu kepadanya. Lalu ditanya oleh Nabi, karena Nabi sebenarnya juga sudah tahu, kamu disuruh Zainab kan? Dan Fatimah tentu saja ngaku, iya benar saya disuruh oleh Zainab. Pada akhirnya Zainab bertemu dengan Aisyah lalu bertukar argumen tentang hal itu. Aisyah menjawab, dan jawaban ini memang benar, tidak terbantahkan. Nabi itu sangat peka. Beliau juga orang yang sangat adil dan tentunya mampu menerapkan keadilan itu dalam rumah tangganya sendiri. Tapi Nabi sama sekali tidak bisa mengatur orang lain. Beliau tidak bertanggung jawab atas persepsi yang didapati oleh orang lain tentang rumah tangganya. Kalau memang orang-orang merasa atau menimbang bahwa saat yang tepat mereka menghadap Nabi adalah ketika di rumah Aisyah, itu tidak bisa ditolak oleh Nabi. Kalau orang beri hadiah, beliau terima. Kalau orang bertamu, beliau terima. Kalau orang bertanya, beliau menjawab. Kalau orang hadir menyatakan masalah, beliau carikan solusi, dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka redalah semua riak-riak dalam rumah tangga Nabi itu. Ketika mendengar itu, Nabi kemudian berkata kepada Aisyah, engkau ini betul-betul putri Abu Bakar. Jadi artinya kecerdasan, kemudian kewibawaan dan juga kebijaksanaan Abu Bakar itu terwarisi oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Tapi Nabi adalah orang yang mampu mengatasi semua masalah ya. Kalaulah pada masa mudanya saja, dan bahkan pada saat itu beliau belum lagi menjadi nabi, beliau sudah mampu menyelesaikan seteru antara kabilah-kabilah Quraisy dalam peletakan Hajar Aswad, dan kejadian itu menjadi satu hal yang sangat legendaris di tengah kaum Quraisy. Apalagi hanya masalah keluarga. Satu ketika beliau masuk ke ruangan, para istri Nabi ada di situ, keluarga lain juga sudah kumpul-kumpul. Nabi pada saat itu menggenggam satu kalung gitu, kalung batu, cantik kalungnya, lalu mengatakan, kalung ini akan saya berikan kepada orang yang paling aku sayang di antara kalian ini. Nah, istri Nabi langsung melihat kepada Aisyah, ini pasti Aisyah yang dapat nih, pasti putri Abu Bakar yang akan mendapatkan hadiah itu. Tapi Nabi sambil tersenyum membiarkan mereka menunggu sebentar, lalu dipanggil cucunya yang kecil, Umamah, lalu dipasangkan kalung itu ke leher Umamah. Nah, kemudian ketegangan itu mereda. Nabi ternyata tidak pilih kasih, maksudnya yang disayangi ya anak kecil, masa anak kecil dicemburui? Begitu juga cinta Nabi itu adalah sebuah cinta yang tulus dan sangat besar. Yang paling dicintai Nabi suatu ketika beliau katakan adalah Hasan dan Husain, anak dari Ali dan Fatimah. Karena Nabi sayang kepada Ali, Nabi sangat sayang kepada Fatimah, dan Nabi sangat-sangat sayang kepada keturunan mereka berdua, yakni Al-Hasan dan Al-Husain. Nabi menggendong kedua-duanya suatu ketika lalu berdoa, ya Allah, aku mencintai dua anak ini, maka cintailah mereka. Mudah-mudahan kita juga bisa meniru Rasulullah SAW dalam cinta kasihnya, dalam kebijaksanaannya, dalam keadilannya, dan dalam segala sunnah-sunnahnya di tengah-tengah keluarga kita. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesempatan dan umur, kita sambung lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.